يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا مولانا يا الله. Ada bidang kaderisasi Ustaz Nanang, kemudian ada bendahara Haji Ade. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قبل وجعل لله Indonesia bersatu, jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk beriman menyambut datangnya Hadirin yang saya hormati, kitab Fathul Mu'in tentunya terutama ya bagi yang peserta yang hadir saat ini adalah kitab yang sudah sepenuhnya bukan di luar kepala, tapi sudah di dalam kepala. Kalau di luar kepala dibaca ya. Kalau di luar kepala di logat dibaca seperti itu, seperti halnya ketika saya berusia SMP mungkin ketika mengkaji kitab Fathul Mu'in. Kalau saya di sini ingin menyampaikan bahwa ketika kita mengkaji kitab Fathul Mu'in, mungkin ada salah satu yang sering kita lupa, bahwa ternyata pewarisan ilmu itu bisa melahirkan kemanfaatan dan kebaikan yang terus menerus. Kira-kira tahun berapa kitab Fathul Mu'in dibuat? Abad ke-10 Hijriah. Abad ke-10 Hijriah, dan sekarang sudah Abad ke-15. Sudah rentang tahun ratusan. Kitab Fathul Mu'in memberikan manfaat bagi kita semua. Sang pengarang yang dilahirkan di mana? Di India. Walaupun orang tua beliau dari Yaman. Sudah sampai di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah spirit, ini menjadi sebuah semangat bagi kita semua untuk melahirkan, untuk memberikan kebaikan-kebaikan, yang kebaikan ini tidak berhenti saat kita meninggal dunia. Kitab Fathul Mu'in menjadi salah satu inspirasi bagi kita, dan saya yakin para santri di sini sudah bisa selepas mendalami ilmunya di berbagai lembaga, di berbagai pesantren, biasanya akan diutus mempunyai pesantren kembali, dan kita coba gali lagi keilmuan kita, coba tuliskan dalam sebuah kitab. Hadirin rahimakumullah, PKS itu partai politik.
ketika menyelenggarakan lomba baca kitab kuning, ini banyak pertanyaan dari luar. Kok kenapa partai ngurusin yang begini-beginian? Memang dianggap aneh. Seperti dianggap anehnya ketika PKS atau PK dulu mendeklarasikan sebagai partai dakwah, yang kemudian sampai hari ini tetap sebagai partai dakwah dan ditambah partai dakwah yang rahmatan lil alamin. Tapi tetap partai politik. Jadi keanehan-keanehan seperti ini memang bukan hanya di kalangan umum, tapi juga di kalangan para akademisi, para pemikir, para ilmuwan, para politisi. Tapi seiring waktu mereka sudah terbiasa lagi dengan partai dakwah ini. Nah, sehingga terjawablah kenapa fraksi Partai Keadilan Sejahtera di pusat itu ada inisiatif untuk menyelenggarakan ini, karena ini untuk menegaskan bahwa partai dakwah, bahwa PKS itu partai dakwah yang rahmatan lil alamin, untuk mengokohkan keberadaan PKS sebagai partai dakwah yang rahmatan lil alamin. Malah jadi aneh ketika partai dakwah tidak terkait dengan sumber-sumber ilmu yang original, yang asli. Jadi aneh malah. Kita ini sudah mengenal bahwa kita ini adalah pergerakan dakwah yang kemudian pergerakan politik menuju negara. Yang sudah barang tentu basis pergerakan dakwah, pergerakan politik menuju negara itu, kita ini harus punya basis, ya basis keilmuan tentang Islam. Jadi sesuatu yang justru sejalan, amat sejalan. Saya buka lomba baca kitab Fathul Muin ini dengan resmi. Anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alumni mana Ustaz? Alumni Haul Kuning. Alumni Haul Kuning. Jadi sudah ma'ruf ya, kalau alumni Haul Kuning ma'ruf fi al-lughah, lughah Arabiyah, wa tatbiq al-lughah, wa tarjamah al-lughah, wa kullu ma yata'allaq bil lughah, imma an-nahw was-sarf wal balaghah wal bayan wa ma ila dzalik. Dua peserta sudah harus berada di lokasi acara 30 menit sebelum acara dimulai. Kemudian yang ketiga, peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi selama acara berlangsung tanpa seizin panitia. Jadi harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Babu pirridati, baba pirridati, babi pirridati. Ar-riddatu lugatan ar-ruju'u wa huwa absahu abhasu anwa'ul kufri wa yakhbitu biha al-amalu ini tasalat bil mauti fala yajibu i'adatu ibadatihi allati qabla riddati wa qala Abu Hanifah tajibu wa syar'an qat'u mukallafin. Apa isi mausul saksiyah gitu, lafad mausul saksiyah. Baik ya, ada 10 saksi. Di halaman kedua, fatalahu min sabiyyin wa majnunin wa mukrohin alaiha idza kana qalbuhu mu'minan. Itu maksudnya seperti apa? Yang masih kecil dan orang yang gila ketika hatinya keluar dari Islam maka tidak menjadi kafir.
karena tidak termasuk menjadi hukum taklid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un idza sabba syakhsun akhara falil akhari an yasubbahu biqadarin ma sabba mimma la kadhiba fihi walau qadhafa kaya zalimu wa ya ahmaqu wa la yajuzu sabba abihi wa ummihi wa thalithaha haddu syurbi wa yajlidu ayil imamu aw nadibuhu mukallafan mukhtaran aliman. Far'un cabang idza sabba apabila sabba syakhsun seseorang akhar kepada yang lain falil akhar maka bagi yang lainnya an yasubbahu untuk membalasnya biqadarin dengan ukuran masabbahu dengan semisalnya mimma la kadhiba dengan tidak berdosa fihi di dalamnya. Bagaimana tuh Ma itu? Nasab. Baik, di sini ingin saya tanyakan adalah etikanya, adabnya ketika kita dicaci, di fitnah atau di umpat gitu ya, dan kita masa tertolimi, meskipun kita boleh membalas, baiknya dibalas atau tidak? Tidak dibalas. Tidak dibalas, tapi boleh. Tapi boleh. Boleh. Dengan batasan-batasannya. Al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faidatun kullu syarabin askara kathiruhu min khamrin aw ghairiha haruma qaliluhu wa kathiruhu li khabari sahihaini kullu syarabin askara fahuwa haramun wa khabari muslimin kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun wa yuhaddu syaribuhu wa illam yuskir ay muta'atiyatan. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ini adalah sebuah faidah. Kullu syarabin adapun setiap minuman askaro yang memabukkan. Apa yang memabukkan? Kasiruhu banyak dari itu syarab min khamrin berupa khamar au ghairiha atau selain khamar haruma itu adalah haram. Apa yang haram? Qaliluhu sedikitnya syarab wa kathiruhu dan banyaknya syarab. Li khabari sahihaini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim kullu syarabin hadis kullu syarabin. Kullu syarabin adapun setiap minuman askaro yang memabukkan itu syarab fahuwa maka minuman itu haramun adalah haram. Coba bacakan alfiahnya bahwa naat boleh dengan jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'atu bi jumlatin munakkara fa uqtiyat ma uqtiyat khabaru. Arba'ina itu jamak mudzakkar asli atau sibhul jam'i? Sibhul jam'il mudzakkar salim. Ada berapa sibhul jam'i mudzakkar? Yang saya paham 5. Ada habis 14 ya. Bacakan baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syibhidaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa arduna syadda wassinuna. Yang berlaku itu berapa ta'zir untuk peminum khamar? Kalau yang saya pahami, takzir itu tergantung kebijakan dari seorang imam. Beda halnya dengan had ada penjelasannya baik dari Al-Quran atau hadis. Kalau takzir adalah hukuman yang ditentukan oleh kebijakan dari seorang imam atau naibul imam. Lihaqqihi wa haqqillahi ta'ala. Wa inna ma yu'jaru man marra bi dharbi ghairi mubarih fa illam yufid ta'jiruhu illa bi mabrihi taraka li annahu muhlikun wa ghairihi la. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك
بيك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي أنا بنديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين تايب بنالك يا عظيم أخذ ظني يا ربي فيك تايب بنالك يا عظيم ما خاب ظني يا ربي فيك شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعده بالنظرة لي يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعده بالنظرة لي يا مولانا يا الله 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 يا ربي أنا بنديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي. DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya beserta seluruh jajarannya, DPTD alhamdulillah hadir Pak Sekretaris, Ketua bidang kaderisasi dan ketua BPU ya, ada pengurus DPD yang lainnya, ketua panitia lomba baca kitab kuning DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya yang saya hormati, saudara pembawa acara yang juga saya hormati, adik-adikku sekalian, para santriwan, santriwati, peserta LBKK kelima kalau tidak salah ya, lomba baca kitab kuning yang kelima yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Yang masih teringat di benak saya saat itu adalah saya tidak boleh sekolah kecuali sambil pesantren. Temenang sekolah ujang mentebari pesantren. Padahal dina hati mah gedur, sumanget hayang sekolah, hayang jadi sarjana gitu ya. Tapi kata nenek saya tidak boleh sekolah kalau tidak sambil pesantren. Akhirnya karena saya pengen sekolah, saya dititipkan di sekolah NU di Al-Ma'arif di Sukawening yang kemarin sore ada banjir bandang di sana. Gitu ya, ada banjir bandang di Sukawening kemarin sore. Jadi ya alhamdulillah teman-teman PKS sudah ada di lokasi sejak malam. Bahkan dari DPD yang jauh saja dari Karawang itu sudah mengirim pasukan gitu ya, mengirim ambulan beserta sumbangan-sumbangan itu untuk bencana banjir bandang. Ini tampil, maka saat konsolidasi hasil kemerdekaan hari ini sesungguhnya santri dan kiai pun
harus tampil mengelola negara. Karena jika negara kemudian diserahkan kepada orang-orang yang, mohon maaf, tidak memiliki keberpihakan terhadap Islam dan kaum muslimin, maka sangatlah wajar jika kemudian kebijakan-kebijakan yang hari ini keluar, yang hari ini diturunkan, juga adalah kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak terhadap kepentingan Islam dan kaum muslimin. Menjadi para pemimpin masa depan yang menggantikan kami-kami ini yang sudah tua. Kemudian pesan yang terakhir, jangan canggung-canggung untuk bergabung dengan PKS. PKS siap menampung seluruh komunitas santri dan pesantren untuk menjadi bagian dari keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Sesuai dengan permintaan dari panitia, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, seraya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, lomba baca kitab kuning yang kelima DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya saya nyatakan ditutup. Dengan jumlah nilai total 81 dari Salopa. Aduh, alhamdulillah benernya. Pesantren Ummul Qura. Salah, ini Ummul Qura mah di Mekah bener. Tapi ada di Salopa pesantren Ummul Qura. Yaitu Adinda Nazla Khairatun Nisa. Kepalanya Anissa. Ada yang namanya Nazla? Dari pesantren Alman Syuriah, Alman Suriah, kusol atau kusyad? Alman Suriah, yaitu Akang Rofi Fathur Rahman. Dua mendapatkan hadiah berapa sah? 1.250.000 rupiah. Silakan dipotong dan Rofinya dipegang sama yang juara. Nah, seperti itu. Yaitu dari Bojong Asih. Bojong Asih di sebelah mana ya? Dekat Cibalong. Dekat Cibalong. Masuk pesantren Nurul Huda. Dimenangkan oleh Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana lil Qur'ani hafaza wa ij'alna fihi minal muttaqin. يا ربي يا نبي نديك جود علي يا